Kita lanjutkan dengan pertemuan yang ke-11, yaitu membahas tentang wawasan Nusantara atau geopolitik, pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara. Jadi, pengertian wawasan Nusantara secara sederhana adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri, serta Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia dari aspek sosial budaya adalah beragam, serta dari segi kewilayahan bercorak Nusantara. Kita pandang merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai visi bangsa menuju masa depan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara, yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah: 1. Aspek historis. Bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh karena Indonesia pernah mengalami sebagai bangsa yang terjajah. Pernah pula memiliki wilayah yang terpecah-pecah, di mana dari pulau ke pulau terdapat wilayah laut bebas atau internasional. Karena awalnya wilayah Indonesia masih disebut wilayah Hindia Belanda, yang tidak merupakan satu kesatuan, tapi terpisah-pisah. Penyebabnya, batas laut teritorial waktu itu hanya 3 mil laut, diukur dari air terendah di tepi pantai, atau berdasarkan Territorial Sea and Maritime Kringen Ordonansi tahun 1939. Kedua yaitu aspek geografis. Keunikan wilayah dan heterogen bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh. Keunikan wilayah dimaksud antara lain:
Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi, atau laut seluas 3.166 juta kilometer persegi, darat 2.027 kilometer persegi. Jarak utara selatan 1.888 kilometer, jarak barat timur 5.110 kilometer. Terletak di antara dua benua dan dua lautan, sejajar dengan garis khatulistiwa. Iklim tropis dengan dua musim. Berada pada 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Ya, ini dari ringkasan Winarno. Ketiga yaitu aspek geopolitis. Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dari aspek geografis dalam menentukan kebijakan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan. Kemudian, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Nusantara menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Untuk membina dan menyelenggarakan kehidupan nasional bangsa Indonesia, merumuskan suatu landasan visional yang dapat membangkitkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan atau wawasan nasional dan diberi nama wawasan Nusantara. Dengan pengertian wawasan Nusantara tersebut, jelaslah bahwa wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan landasan visional bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan ideologi Pancasila. Wawasan Nusantara mengarahkan visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam berbagai bidang kehidupan nasional, bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian, perwujudan wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara dituangkan dalam GBHN semasa rezim Orde Baru. Dalam GBHN tersebut dirumuskan
bahwa wawasan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Batas wilayah NKRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Kedaulatan Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hak ini, maka wilayah NKRI meliputi tanah atau daratan, air atau lautan, dan udara di atasnya. Unsur dasar wawasan Nusantara. Konsepsi WANUS mengandung 3 unsur dasar, yaitu A. Wadah, yaitu meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. B. Isi, yaitu aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional. Untuk mencapainya, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. C. Tata laku, yaitu hasil interaksi wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah adalah sikap jiwa dan semangat setiap warga negara untuk mendukung konsepsi WANUS. Tata laku lahiriah adalah perilaku atau tindakan setiap warga negara untuk mengimplementasikan terwujudnya konsepsi WANUS. Tujuan dan manfaat wawasan Nusantara. Tujuan WANUS ke dalam adalah menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional atau
politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM. Tujuan WANUS keluar adalah terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Tujuan otonomi daerah. A. Tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. B. Perwujudan demokrasi dalam pemerintah daerah. C. Perwujudan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial daerah. D. Pengembangan kreativitas sumber daya manusia di daerah. E. Pengembangan karakteristik daerah. Pembagian urusan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kewenangan daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan pemerintahan pusat berupa A. Menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan. B. Melimpahkan sebagian urusan pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat. C. Menugaskan sebagian urusan kepada daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas perbantuan. Implementasi wawasan Nusantara. Geopolitik Indonesia harus dijadikan pedoman dan tuntunan bagi setiap individu, bangsa, dan rakyat Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntunan bangsa dan negara. Geopolitik Indonesia menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional, penerapan geopolitik Indonesia harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah Indonesia. Dan dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan, sehingga
mendinamisasikan kehidupan sosial yang akrab, peduli, toleran, hormat, dan taat hukum. Semua ini menggambarkan sikap dan semangat kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih untuk waktunya.